tipe cowok kamu kayak gimana? Tipe cowok aku yang pertama yang pasti. Heeh. Sebenarnya aku juga tahu aku belum baik-baik banget ya kak, Oke. gitu, jadi manusia. Cuma kalau ditanya tipe cowok itu yang pertama yang pasti 5 waktu. Oke. Menarik, Waktu. menarik. Oke. Ibadah ya, ibadah. Ibadah. Aku nggak pengen dia cuma kayak 1 kali dalam 7 hari. Apa tuh 1 kali dalam 7 hari? Sholat Jumat. Sholat Jumat doang nggak mau, harus 5 kali dalam 1 Satu hari. hari. Tuh. Oke. Yang kedua, aku butuh seseorang yang bisa support aku sih kak. Karena Penting banget sih itu. soft spoken, bisa support aku karena aku ngerasa kayak aku tuh banyak banget wishlist yang mau aku capai gitu. Dan yang ketiga, dia nggak boleh posesif. Iya, kenapa nggak boleh posesif? Karena jujur aku punya banyak banget teman. Iya. Aku takutnya kayak kalau dia posesif, dia ngelarang-larang aku buat kamu nggak boleh sama ini, kamu nggak boleh sama Iya, si iya. itu, gitu. Terus aku ngerasa kayak nanti kalau dia posesif seperti itu, justru aku malah kehilangan diri aku gitu loh. Padahal emang kan sebenarnya kadang kita punya banyak teman juga berarti kita ada rasa ya. Iya. Ya kita benar. emang humble aja dan mungkin itu channel atau buat sharing gitu. Buat nambah relasi aja. Oke. Terus Suka sih posesif. Kalian suka? Kalau aku suka, kalau Safa kan nggak suka nih. Iya. Kalau aku suka, kenapa? Karena menurut aku bakal bisa tetap jadi diri aku sih. Tapi tetap dilarang-larang aja lucu, gemes gimana? dilarang lucu. Iya. Aku pernah diposesifin. Kak Gimi pernah? Pernah. Oke. Gimana tuh? Jadi aku tuh emang orangnya ya hai gitulah, tipikal yang mungkin kayak kamu juga Temen kan ya. cowoknya banyak Temen ya. cowoknya banyak gitu, dan tipikal yang nggak bisa nahan diri nih kalau udah ketemu sama temen cowok sama siapapun sebenarnya, ngobrol ketawa-ketawa segala macam, dan mungkin itu yang berat kali ya di pihak cowok gitu, dan diposesifin itu sebenarnya ada nggak enak dan enaknya. Nggak enaknya ya gimana ya, dilarang-larang gitu kan, terus ya enaknya kita ngerasa dijagain aja sih gitu. Cuman kalau bisa ya posesifnya jangan terlalu kali ya, gitu. Sewajarnya aja. Sewajarnya aja gitu. Berarti manusia favorit atau yang bakal kamu jadiin pacar tuh pertama yang nggak posesif, terus dia support sama sholat tetap ibadah ya, Iya, sama gitu. ibadah. Terus kalau misalkan nih di buku 37 MDPL ini, kamu karakter favoritnya siapa? Karakter favoritku tentu aja dong. Laki-laki tampan kita. Aku mau nebak. Kayaknya nggak usah ditebak, orang-orang sedunia juga tahu Iya, siapa. iya. Tapi Bintang ya? bukan Pokoknya aku juga suka si Bintang. Iya. Boleh deh, kamu apa? Siapa? Rangga Raja dong. Rangga Favorit Raja. utama. Kenapa kamu suka sama Rangga? Kenapa aku suka sama Rangga? Karena aku melihat Rangga itu, yang pertama dia tulus banget kak. Iya. Kayak jarang banget gak sih ada cowok yang setulus itu menyukai atau mengagumi seseorang selama 4 tahun lamanya. Iya. Dan dia tuh cara menyampaikan rasa sukanya, rasa kagumnya itu tidak memberatkan si pihak ceweknya. Betul. Gitu. Nah itu yang aku merasa kayak kagum banget. Dia bisa menahan. Ibaratnya kalau orang lagi jatuh cinta kan kayak menggebu-gebu banget ya Iya. kak. Kayak Gua "Ih, kejar, pokoknya gua kejar," gitu. Ya, apalagi kan aku pernah dengar juga dari psikologi, katanya kalau cowok itu kalau udah jatuh cinta pengennya kayak ngejar terus pepet terus sampai dapat. Nah sementara pas aku lihat di karakter Rangga Raja ini, dia tuh mencintai dengan tulus, slow but sure, pelan-pelan Iya. tapi pasti gitu loh. Nah terlihat kan effortnya selama ini, akhirnya Andini bisa ngerespon dia. Itu termasuk jadi salah satu list masa depan kamu nggak? Cowoknya tuh maunya kayak Rangga gitu. Betul banget, aku pengen banget kayak bahkan Soalnya dicintai dia seperti masuk itu. nih, support masuk kan, aku suka tuh cewek-cewek support. Dia termasuk support. Sebenarnya Rangga itu yang paling oke dari Rangga adalah dia nggak berisik sih soal perasaannya. Betul, setuju. Kayak semua teman-temannya doang yang tahu kalau dia tuh suka sama Andini, tapi dia juga temennya juga kepergok aja kalau dia tuh suka sama Andini, terus dia nyebut Andini di berbagai kesempatan pas lagi sama temen-temennya. Tapi sebenarnya Rangga tuh ngejar, cuman nggak berisik aja. Dia tuh bantuin Andini tuh dengan cara yang bukan kayak orang suka, tapi kayak gue menyayangi lo sebagai apapun itu, dan jadi gue bantu lo di belakang gitu loh. Kayak dia diem-diem ternyata ngumpulin catatan buat Andini. Betul. Itu kan kayak bunga coklat apa sih Iya. gitu kan.
dia tahu apa yang Andini butuh dan dia kasih itu. Yes. Gitu. Ibaratnya nih ngejar tapi nggak gigit gitu. Itu termasuk dari bagian support juga nggak sih? Iya. Ya kan, masuk juga tuh ke tipenya Dan Safa. ini juga sih yang aku notice dari Rangga itu kan laki-laki tuh punya pride ya, Iya. punya harga diri nih. Tapi Rangga itu nggak takut harga dia tercoret mentang-mentang Andini tuh lebih dilihat sama banyak orang. Kan Andini tuh mahasiswi berprestasi, terus dikenal sama banyak orang, dan Rangga tuh nggak melihat itu sebagai saingan gitu. Bisa aja kan ada laki-laki yang kayak gue nggak mau nih cewek gue kebanyakan muncul gitu. Kalau bisa cewek gue ibaratnya gitu, udah diem aja nggak terlihat gitu. Cuma gue doang ini yang bisa ngelihat dia sepuasnya gitu. Tapi kalau Rangga justru dia seneng karena ya Andini tuh berani untuk munculin diri dia gitu, nunjukin value dia gitu. Dan tapi nih kalau misal kamu nih ya jadi Andini, kan banyak juga ya maksudnya tanggapan kalau si Rangga ini kan ngucapin Andini ulang tahun setiap tahun kan, dan gak dibalas-balas tuh gitu. Nah kalau kamu jadi Andini kamu bakalan kayak ilfeel karena bisa aja kayak creepy kan, ini kenapa sih tiap tahun ngucapin mulu, udah gak di notice ngucapin mulu gitu, atau kamu malah penasaran? Jadi aku mau penasaran. Oh ya. Kenapa penasaran? Karena kayak ada orang yang nggak ngechat apa-apa, Iya. tapi dia selalu ingat ulang tahun kita itu kayak, kenapa? Iya. Kenapa ingatnya ulang tahun aja gitu? Iya, Kenapa iya. nggak berani ngechat yang lain? Pasti kayak penasaran gitu kan, pengen tahu lebih lanjut. Kenapa nih alasannya? Kayak gitu. Kenapa cuma ngucapin ulang tahun? Kenapa hari buruh kita nggak ngucapin gitu? Buat cari topik gitu ya. Selamat hari buruh ya Andini gitu. Kalau di posisi Andini kamu bakal berpikir apa? Kalau aku karena ini ada dua opsi sih. Kalau misalnya aku punya cowok, aku pasti ya kayak si Andini, aku nggak bakalan respon dan mungkin aku ilfeel sih. Ini kenapa sih gitu? Cuman karena 4 tahun ya. 4 tahun kan maksudnya dia butuh 365 hari buat ngechat itu lagi gitu. Aku mungkin akan di tahun kedua, ketiga aku bakalan kayak ini orang kenapa ya gitu. Aku bakal bertanya-tanya sih. Kalau kakak Sebenarnya kan aku paham ya kondisinya Andini tuh kenapa nggak balas, karena kan waktu itu dia masih sama Bintang, plus dia juga ada waktunya dia putus dan dia masih belum move on kan sama Bintang itu. Jadi aku paham banget kenapa dia tuh nggak balas, karena dia sebenarnya tipenya setia gitu kan. Si Andini aslinya baik kok guys. Kan soalnya ada beberapa yang jadi benci banget ya kan sama Andini. Ya, dia baik kok sebenarnya, cuma agak ya kecelek aja gitu ya. bimbang. Iya, tapi kalau dalam posisi jomblo mungkin aku kalau jadi Andini ya aku bales sih, makasih ya kak. Kalau enggak tempel aku aku gitu sih, aku agak ngejar soalnya. Iya. Gitu. Kalau jadi Andini di chat tiap tahun kayak gitu kan penasaran lagi. Seneng banget sih, pasti yang kayak jangan-jangan dia mengagum rahasia aku nih gitu. Tapi Pasti GR mah ada lah ya. GR mah ada, apalagi kalau kita cerita ke temen kan. Iya. Pasti temen kita suka, pasti dia suka sama lo, pasti dia suka sama lo. Karena kan cewek tuh lebih overthinking biasanya Betul. kan, lebih kayak mendalami nih apa nih maksudnya. Kalau cuma satu kali, oh ya udah mungkin cuma ulang tahun. Dan udah gitu si Rangga ini juga tiba-tiba tahu aja gitu ulang tahun Andini, kan sebelumnya nggak ada chatan apa-apa kan, kecuali kalau tiba-tiba nanya lahir di mana misalnya gitu. Tapi ini langsung ngucapin selamat ulang tahun, berarti kan emang udah memperhatikan Stalking nih udah Rangga stalking nih, pasti Andini. dia suka ngeliatin story-nya Andini ada birthday, ucapan birthday Betul. gitu kan. Soalnya kan dimulai dari 4 tahun ya. Betul. 4 tahun yang lalu gitu kan, Betul. bukan 10 tahun yang lalu ya Betul. guys. Jadi masa-masa dia jadi adik kelasnya Rangga waktu SMA itu. Dan justru menurut aku itu adalah momen paling emosional sih menurut aku. Karena di situ apa ya? Itu kan awal ya, padahal awal. Biasanya kan kita kalau baca buku momen emosional di tengah-tengah atau di ending gitu. Tapi menurut aku momen emosional itu di awal, karena itulah pembuka di mana akhirnya si Andini tuh notice ada Rangga di dunia ini yang ngucapin gue 4 tahun nih, selama 4 tahun berturut-turut. Cuman momen emosional lagi adalah kecuali kalau di situ Andini jomblo ya, mungkin ya udah nggak bales, males gitu. Tapi ini posisinya Andini kan juga punya pacar dan pasti bergejolak tuh hatinya, apalagi Rangga juga bukan orang sembarangan nih, bukan Dia terkenal juga kan. gitu, bukan tipikal yang kayak siapa nih kita nggak tahu nih siapa. Nugu Iya. Nugu seo gitu. gitu. Nah tapi ini Rangga juga orang yang keren juga, jadi mungkin Andini juga jadi pertimbangan dia. Karena dia keren, dia pun diliputi sama orang-orang yang deketin dia pun keren juga gitu. Itu menurut aku momen emosional sih. Karena kalau aku jadi Andini, aku bakalan kayak, aduh,
gue harus gimana ya, di satu sisi punya pacar, di satu sisi ada cowok yang bervalue juga nih gitu. Nah kalau Safa momen emosional apa? Kalau di buku 372 MDPL? Kalau momen emosional menurut aku yang paling emosional itu yang bagian akhir sih Kak. Karena ibaratnya ini, Andi ini kan udah mau membuka hati gitu ya sama Rangga. Tapi perkara sesuatu hal yang dia nggak yakin gitu, milih orang baru atau masa lalu gitu kan. Tapi pada akhirnya dia lebih milih masa lalu. Aku tuh yang kayak kenapa sih? Jujur kalau misalkan aku jadi Andi tuh aku lebih milih yang kayak udah kita selesain dulu nih biar kita di masa lalu semuanya sampai beres, udah nanti kita menikmati hidup sama orang baru gitu loh Kak. Tapi itu momen emosional menurut kamu? Kalau Kak dia? Jadi kepikiran ya aku ya momen emosional. Sebenarnya dari awal sampai akhir tuh momen emosionalnya tuh banyak. Pertama yang tadi kayak kamu bilang 4 tahun dia ngucapin tuh bergejolak, dia harus balas atau enggak. Di ending juga ada, di pertengahan perjalanannya juga ada kan keraguan-raguannya Andini kayak nggak mungkin karena nggak suka sama gua kayak gitu. Soalnya temennya kan udah berkali-kali bilang kalau Karangga tuh kayak suka deh sama lu, kayak hampir semua orang tuh tahu kalau Rangga tuh suka sama lu gitu. Tapi dia segitu denialnya karena Karangga kan perfect ya, dia pintar segala macem, ganteng juga, banyak banget yang suka sama Rangga dan lain-lain. Aku paling emosional nih ya, part dia mengenalkan Abu Kadin. Nggak tahu ya, itu tuh simple tapi kayak semesta harus tahu Andini kayak gimana. Sampai benda mati, Abu aja tuh kayak, Abu kamu selamat ya udah dinaiki sama cewek cantik. Ibaratnya gitu, ngerti nggak sih, kayak semua hal tuh dirayakan gitu. Jadi aku gimana ya, dia tuh mensyukuri apa yang dia dapat dari Rangga. Maksudnya Rangga tuh mensyukuri apapun yang dia dapat tuh sekecil tapi tuh kayak ngena banget gitu di hati. Kayak gimana ya, kita kan kalau senang kita update status ya, betul. Story kayak seneng banget loh cerita ke teman, gila gue dicet sama cowok ini gitu. Tapi dia lulus motor, terus dia bilang, Abu sabar ya, nanti wanita cantik itu akan naik juga atau gimana. Pas udah naik dia bilang juga, ih selamat ya Abu. Kayak ya yang bisa deket sama Andini tuh pasti bakal happy gitu loh kesannya, kayak seru banget. Itu jujur gak kepikiran sih, karena cowok kan makhluk yang paling logis ya. Maksudnya dia tuh cuek dan kayak motor kan emang salah satu benda yang disukai sama cowok ya. Tapi kita nggak expect aja ada cowok yang ternyata ngomong loh sama motornya kalau dia lagi suka sama cewek dan itu cewek dinaikin. Dan dia merasa kayak cie Abu gitu kan sih. Cie kamu berhasil loh di aku bonceng kamu terus kamu jadi bisa ketemu sama Andini. Jadi kayak kesannya semua orang tuh kalau ketemu Andini bakal beruntung banget gitu. Dan itu menurut aku kayak wow, Rangga tuh berarti cintanya tuh udah beda level aja sih. Oh, aku ada satu lagi momen emosional. Ini yang aku tuh pas baca tuh aku langsung nyesek banget, senyesek-nyeseknya. Di sini posisinya tuh Rangga sama Andini tuh udah deket nih. Andini udah putus sama Bintang. Tapi Bintang nelpon Andini di saat Andini lagi sama bareng teman-temannya. Terus di situ aku tuh kebayang banget kalau misalnya gue lagi deket sama cowok tapi sebenarnya gue belum selesai nih masa lalu gue. Terus gue ditelepon sama mantan gue, pasti ada gejolak, ada lebah-lebah nih. Udah bukan kupu-kupu lagi. Kenapa lebah? Karena menggelitik sakit gitu, sakit gitu. Dan aku langsung wah ini gila, itu momen emosional banget sih menurut aku, karena di situ kecuali kalau posisinya emang dari awal aku nggak pengen banget sama Rangga gitu. Tapi kan di situ posisinya Rangga nggak salah apa-apa. Bahkan di situ Andini tuh belum yang sesuka itu sama Rangga. Iya. Jadi dia disenggol dikit nih sama masa lalunya, langsung gimana kan situ kacau sih itu. Iya, di situ langsung posisinya berubah banget tuh. Situasi lagi rame, lagi ngobrol segala macam, dapat telepon, temennya bilang, "Nih ada telepon nih buat lo." gitu. Itu aku langsung flashback kayak gue pernah nih ada di momen ini dan itu gak enak banget gitu. Itu kayak seneng tapi sedih tapi seneng, marah, kecewa gitu kan. Jadi apa ya, mungkin langsung keinget nih, aduh fase lupa ingat nih gitu, udah lupa nih ingat lagi gitu, cuma perkara telepon gitu. Itu kayak polling presiden ya, tadinya Rangga di atas, pas Bintang pas tapi itu lumayan merinding juga sih pas di part itu. Kenapa? Karena
dari caranya Bintang ngomong kayak Nona gitu-gitu kan Iya, ya. iya, Itu iya. tuh Membangkitkan Nona semua Ambon masalah. bener-bener bikin gue merinding karena iya. kayak gue tuh sampai bertanya-tanya sama Andini dalam hati ya, nggak mungkin ngomong langsung ya, orangnya nggak ada juga. Gue ngomong gini kayak kalau ada Andini nih depan gue ngomong putusnya kenapa sih Neng? Iya, iya, Maksudnya betul. aku ngerasain banget masanya Bintang itu dia putus nih dari Andini, dia benar-benar nggak langsung hilang atau gimana, dia tuh benar-benar ngeliatin Andini dari jauh. Jadi dia tuh suka, dia tuh anak hukum tapi dia suka keliling fakultas kehutanan cuma buat mastiin Andini tuh baik-baik aja. Ngerti gak sih kayak Iya, iya. gue gak bisa marah. Gue Gue gak bisa marah. Dan hubungan Bintang sama Andini itu gak sebentar, lama. Bertahun-tahun juga. Iya, bertahun-tahun juga. Dan Bintang adalah orang yang direstui sama orang tuanya Keluarga Andini. Udah Jadi, deket banget segala wah, macem. iya, aku ya sebagai orang yang mungkin bisa dibilang agak susah move on ya, terus tiba-tiba deket sama orang, aku tuh pernah ngerasain deket sama orang nih, tapi sebenarnya perasaan aku tuh masih sama orang lama, itu pernah banget. Jadi waktu pas dideketin sama orang baru senang gitu, tapi masih nyangkut nih karena Iya. belum selesai banget gitu kan. Masih ibaratnya kalau aku pernah baca kayak unfinished business lah gitu. Ada perasaan yang belum selesai. Jadi fase lupa ingat tuh, aduh itu benar momen krusial banget sih kalau lagi deket sama orang dan baru putus gitu. Nah, kamu pernah nggak ngalamin fase lupa ingat? Kebetulan aku baru putus, Kak. Oh iya. Aku Pas baru banget putus. Ini adalah tahun ini. pertanyaan yang sangat pas kita bertanya. Tapi nggak apa-apa ya kalau kita nanya Iya. tentang hubungan pribadi kamu. Boleh. Boleh. Kali aja orang itu nonton. Waduh. Kayak lihat nih. Gitu Iya. kan. Oke. Jadi gimana life after break? Apa up kamu berarti fasenya ingat terus, bukan lupa ingat? ya? Ini ingat, lupa, ingat, lupa. Ingatnya lebih banyak daripada lupa. Panjang gitu. Gimana? Sebetulnya kan karena aku putusnya tuh baru ini ya, bulan awal tahun ini gitu. Oh, Sejujurnya emang pasti ada fase itu. iya. Lupa ingat. Tapi kalau lagi ingat itu yang kayak aku kayak membatasi diri sih, Kak. Lebih ke yang kayak oke, kalau misalkan aku sedih nih sekarang, nggak apa-apa kita sedih dulu nih, tapi dibatasin. Misalkan oke, kamu 3 hari boleh nangis puasnya, kamu marah puasnya, teriak-teriak, keluarin emosi kamu gitu. Tapi setelah 3 hari itu kamu harus janji sama diri kamu, udahan ya nangisnya, udahan ya sedihnya. Tapi pas aku ngelakuin kayak gitu, udah nih berhasil 3 hari. Hari keempat udah nggak nangis, hari kelima udah nggak nangis, hari keenamnya nangis lagi, keinget lagi. Apalagi kan kayak aku sama dia ini sama kayak Andini dan Bintang, Kak, bertahun-tahun juga ya gitu. Dan bertahun-tahun. Kalau itu boleh tahu berapa tahun tuh? 4 tahun. Sebenarnya aku pacarnya 3 tahun, 1 tahunnya itu PDKT. Oh. Iya, jadi tuh 4 tahun kan sama dia. Yang kayak semua tempat ibaratnya, aku kan kuliahnya di Karawang. Iya. Ibaratnya semua kota Karawang tuh udah aku jajahin bareng dia. Jadi yang kayak kalau misalkan aku ke tempat itu lagi mungkin kayak aku nangis banget sih. Oh. Dan apalagi pernah juga waktu itu setelah kita lulus kan dia sering banget nyamperin aku ke Depok. Itu tiap kali aku lewatin stasiun Pondok Cina, ini pokoknya tempat-tempat yang pernah kita telusurin berdua tuh yang kayak ingat lagi, jadi sedih lagi. Kalau bisa merem-merem ya, nggak boleh. Iya, bener. Terus tapi ini yang paling penting, Kak, poin pentingnya nih, aku kan dia tuh act of service banget. Aku jatuh cinta banget sama cowok yang act of service parah. Nah, posisinya aku lagi makan di salah satu ya ayam lah gitu ya. Ayam kan pakai tangan ya gitu. Aku udah nunggu lama nih, mana lagi lapar banget kan. Dan pas datang itu ayamnya panas, nasinya panas, supnya panas, cuma minumnya doang yang dingin gitu. Sementara aku tuh kan namanya ayam panas ya dan lagi lapar banget, itu panas banget dan tangan aku kayak melepuh gitu. Aku ingat banget kalau lagi di posisi kayak gitu, cowok aku mantan aku ini itu langsung inisiatif yang kayak sini aku kupasin ayamnya satu-satu, Disuirin? iya disuirin, nasinya dibukain sambil dikupasin. Dan itu aku yang kayak pasar itu aku langsung kayak sedih banget, nggak ada yang kupasin ayam lagi, bukain nasinya. Bener-bener. Pernah banget saya ngerasain gitu. Terus tapi pas kejadian itu nih kan udah life after break up tuh. Itu kan kamu berarti selesainya dari hubungan 4 tahun lah ya, katakan 1 tahun berkata. Boleh tahu nggak sih emang penyebabnya itu kenapa sampai kamu bisa
break up kan 4 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya. Gitu. Gak Sama usah kayak detail banget juga nggak iya nggak apa-apa. Sama kayak Andi ini kan kita juga bertanya 4 Iya. tahun, kenapa? Gitu Ada kan? apa ya kamu Ada gitu? apa Kenapa gitu? nggak bisa move on itu? Iya. Alasan putusnya dulu apa gimana nih Kak? Boleh Boleh. alasannya. Alasan putusnya sebenarnya kalau ditanya alasan putus itu kita putus baik-baik. Justru putus yang baik-baik itu yang move on-nya susah. Betul Putus sih. baik-baik tuh gimana ya Kak? Kalau baik-baik soalnya aku jujur ya aku nggak pernah namanya putus baik-baik ya Iya, kayak ngerti. ya Iya. pengen banget gitu kan. Kalau putus ya udah kesel atau Iya. gimana gitu. Kan putus baik-baik tuh aku gak ngerti konsepnya putus baik-baik tuh gimana coba. Putus baik-baik itu kayak keputusan kita bareng-bareng gitu loh, kita berdua. Karena aku ngerasa yang kayak oke, kita kan abis waktu pacaran itu kan masa kuliah ya, kuliah abis itu quarter life crisis lah ibaratnya, yang lagi fokus sama karir, dunia kerja segala macam buat upgrade diri. Dan posisinya itu aku ngerasa sama dia udah kayak nggak satu visi misi lagi, karena aku ngerasa kalau aku punya pacar kita harus punya goals atau tujuan yang jelas, sementara saat itu dia tuh tidak bisa memastikan ada aku di goals dia ke depannya. Jadi itu yang bikin aku oke, kalau misalkan saat ini belum ada, buat apa kita bareng? Lebih baik ya udah kita masing-masing dulu aja. Toh kalau misalkan nanti emang di masa depan kita jodoh atau kamu masih tetap sama aku, ya udah nggak apa-apa, kita bisa balik lagi. Aku bilang kayak gitu ke dia, dan dia yang kayak oke ya udah, aku insya Allah ikhlas gitu ikhlasin kamu. Tapi jujur kalau ditanya sama sekarang gimana, udah ikhlas apa belum? Ya balik lagi ke fase lupa ingat itu ya Kak. Susah Karena pasti ya. jujur kalau setahu aku ikhlas itu nih ya Kak, itu nggak terucap, nggak terbaca, cuma kita yang bisa rasain. Kenapa? Karena coba kita lihat lagi deh surat Al-Ikhlas. Kakak tahu surat Al-Ikhlas kan? Iya, tahu. Iya. Nah, ada kata-kata ikhlas di dalamnya nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Jadi ikhlas itu cuma kita sendiri yang bisa rasain kayak sampai mana nih kita udah bisa ikhlas gitu. Iya. Dan kalau ditanya aku udah ikhlas apa belum, aku juga belum tahu sih. Gitu. Kan kalau tadi kita juga itu ya apa namanya tahu nih ya semuanya kita tahu endingnya Iya. Rangga dan Andini itu seperti apa dan maaf ya teman-teman ya kalau teman-teman marah-marah nih ke kita gitu kenapa Andini begitu segala macam itu mohon maaf itu Kawina ya kerjaannya. Nah kalau kamu udah baca 0 MDPL belum? Ini kan kisah selanjutnya nih dari Iya. Rangga, kamu udah baca belum? Aku udah baca sekilas sedikit. Gimana? 0 MDPL. Aku tuh berharapnya di 0 MDPL ini Rangga bisa bahagia sih Kak. Dengan Andini atau without Kan Andini? Andini ibaratnya belum nikah nih, belum Iya. ada Jalur kayak kuning. baru itu bisa aja tuh foto prawedding. Prawedding, Atau enggak iya, emang bisa dia dapat kan. job buat jadi talent. talent gitu-gitu kali aja gitu. Apa namanya? Kamu pengennya dia bahagia jadi di 0 MDPL. Iya, aku pengennya Rangga bahagia di 0 MDPL, ada atau tidak adanya Andini. Gitu. Tapi kamu Pokoknya- kira-kira persenannya pollingnya Polling nih. pollingnya ke siapa nih? Apa nih perempuannya? Kalau enggak kalau kamu nih, kalau kamu jadi Rangga misalkan, Ah. kamu bakal ngejar Andini sampai ya gua gak peduli Andini lu tadi suka sama gue ya. Iya, Gitu. lu udah gua kenalin ke Abu nih. Gua udah kenalin ke Masa gue jual di aku gara-gara gue nggak move on sama lu Iya. atau enggak kamu ya udah move on aja kayak ya udahlah gitu. Tapi kan di cerita itu Andini itu seperti apa ya Kak? Kesannya tidak balik effort ke Rangga. Kesannya ya, kesannya tidak balik effort ke Rangga. Cuma kan kita nggak tahu ya, who knows gitu. Apakah di balik itu Andini emang sebenarnya juga masih sayang atau masih sesuka itu sama Rangga? Cuma yang aku lihat dari POV Rangga, apa namanya? Kalau semisal cintanya nggak balance, Rangga begini, Andini cuma segini, lebih baik Rangga udah bahagia aja, ada tanpa adanya Andini gitu. Iya sih, benar juga ya. Kalau Karena- dipikir-pikir emang Andini kurang ngasih effort yang maksudnya dia cuma sekedar terima feedback gitu loh, bukan yang ngasih feedback balik gitu. Karena kenapa Andini berpikir kayak gitu? Karena dia kira fase dia sama Bintang tuh emang udah selesai. iya. Awalnya, makanya dia menerima Karangga. Maksudnya dia Karangga tuh tipe yang bener-bener nge-treat dia tuh kayak princess gitu, kayak bukan yang ayo kamu butuh apa aku beli, enggak, tapi tiba-tiba kayak udah ada segala macam. Jadi ya
apalagi yang harus ditolak dari seorang Rangga Raja gitu. Aku kalau jadi Andini pun aku nggak mau nolak Rangga Raja gitu kan. Tapi ya itu balik lagi orang tua dan masa lalu yang kuat banget nih genggamannya gitu ya. Aku juga kalau jadi Rangga aku kejar dulu sih. Usahain dulu Usahain lagi sih gimana? Yakin langsung move on kah? Kalau aku sih aku kejar dulu, kayak aku pastiin kamu cintanya sama aku apa sama Bintang gitu. Kalau aku jadi Rangga ya, karena di sini Rangga posisinya juga udah punya perempuan ya, perempuan yang aku ngeliatnya perempuan ini pun juga ngasih effort yang sama nih kayak Rangga, dan aku tuh gimana, aku tuh ini yang nol MDPL. MDPL Oke. gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Rangga pengennya Rangga bahagia sama siapa gitu, aku pengennya Rangga bisa bahagia sama perempuan yang bisa kasih feedback ke dia. Sama yang tadi kayak Safa bilang, karena setelah aku pikir-pikir kayaknya nggak adil nih kalau misalnya emang sih perempuan itu yang dikejar laki-laki itu kan kayak pemburu ya gitu, perempuan nih mangsanya nih gitu. Tapi kalau misalnya di hubungan gitu, aku ngeliatnya kayaknya akan sedikit egois kalau kita ngarepin Rangga ngejar Andini aja terus gitu. Andininya nerima aja, itu kayak nggak bisa kayak gitu. Dan aku ngeliatnya Andini pun itu tadi kayaknya belum ikhlas nih sama Bintang gitu. Jadi ya ini tuh demi kebahagiaan dua-duanya sebenarnya. Andini mungkin bahagia sama Bintang, mungkin Rangga juga bahagia sama perempuan baru. Itu kalau misalnya ternyata memang mereka tidak berjodoh gitu ya, tidak sama-sama. Cuman kan kita masih belum tahu nih ya kira-kira di mana ya keputusan hubungan mereka nih sampai akhir gitu. Aku sih bakal lebih pilih itu sih, Rangga bisa bahagia dengan orang yang sama effortnya kayak dia gitu. Harus ketemu ya, harus ketemu sama orang yang cintanya sama, setara gitu ya. Nah, kamu pernah gak sih ngerasain kayak nih gue ngerasa effort gue gak dibales nih gitu, atau kamu mungkin ngerasa kayaknya gue kurang deh balas effort dia gitu? Justru aku malah yang kayak aku ngerasa aku kurang balas effort dia. Oke. Justru yang di cowok aku nih sebelumnya, cowok lagi nonton aku ini nih, aku ngerasa yang kayak dia sangat-sangat jor-joran banget, kasih aku segalanya. Ibaratnya kalau love language ini ada 5-limanya dia kasih ke aku. Dan aku tuh di fase yang ngerasa kayak Andi nih, kayak aku ngerasa mungkin aku terlalu diam atau kurang ngasih effort. Padahal sejujurnya di dalam hati aku kalau ditanya atau seneng apa enggak, suka apa kak, seneng banget. Dan aku kayak ngerasa disayang itu sama seseorang gitu. Aku pernah ada di fase aku kurang ngasih effort ke cowok, dan pernah ngerasa terlalu berlebihan. Dan aku ngeliat ya, jadi belajar gitu loh dari dua fase itu. Kalau misalnya emang tetap cowok itu harus jadi yang effortnya lebih gede sebenarnya daripada perempuan. Kalau menurut aku ya, harusnya. Tapi bukan berarti kita perempuan cuma ngasih 20% gitu. Tapi kita nggak bisa juga jadi perempuan lebih dari 50% kalau menurut aku. Karena cowok nih ya, kalau misalnya udah dikasih lebih dari 50%, aku udah mulai melokot gitu kan ya. Oke. Cowok kalau udah lebih dari 50% yang kita kasih effortnya, itu dia bisa kayak ini orang udah kecintaan sama gue. Itu egonya seenaknya ya. Iya, seenaknya egonya. Jadi kita harus bisa nih mainin di tengah-tengah aja, ya 49 lah, 49, 48 lah gitu. Kayak ukuran sepatu ya. 2% ya, beda 2%. Jadi aku belajar di situ sih. Tadi Kak dia mau ngomong apa soal effort? Soal effort ya, tadi gimana ya? Maaf ya teman-teman ya, karena aku saking fokus ya, lagi meletup-meletup gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan laki-laki dikasih kan tadi Kak Givi takut nih kalau misalkan kita ngasih lebih buat cowok, takutnya cowoknya ego. Sebenarnya cowoknya jadi manja sih, jadi ngerasa kayak dia lebih suka. Sebenarnya cowok tuh suka banget diperlakukan sama cewek itu dengan gimana ya, kayak disayang juga. Sebenarnya cowok tuh nggak sekuat itu juga untuk bertahan hidup gitu. Rapuh sebenarnya. Mungkin kalau aku sih effort tuh buat cewek cowok tuh tergantung kondisi. Kadang kalau cowok harusnya 70% di kondisi ini, cewek 30%, tapi nanti di kondisi yang lain cewek yang 70%, cewek gitu. Jadi kondisional ya? Iya, jadi bisa berubah-berubah sesuai kondisi karena ya kan kita nggak tahu ya masalah apa aja yang terjadi. Tapi Safa, aku menarik sih sama kehidupan pribadi kamu. Nggak apa-apa ya Korek Kak, kita bahas. Kenapa nih? Karena aku bingung ya, kamu ngeras. Aku bukan ngejudge kamu ya sayang, cuman kayak lebih mempertanyakan aja. Mungkin abis ini kamu langsung kayak aku harus balikan nih gitu. Ada overthinking Kak?
Enggak kan tadi kan kamu bahasnya dia ternyata lebih effort, kamu ngerasa kurang effort. Tapi kamu mempermasalahkan ghostnya dia di depan tuh nggak ada kamu. Sedangkan kamu tahu banget dia se-effort itu. Iya. Why? Akhirnya Why? kamu tuh Why? berpikir kayak aku udah nggak bisa sama dia. Sedangkan effortnya dia tuh melebihi dari goals yang kamu tuh sempet. Iya. Kenapa Apakah ya? ternyata Gitu. effort aja nggak cukup gitu ya? Oke. Berat ya, aduh. Berat Nggak ya. apa-apa. Jadi bahan overthinking lagi deh. Sejujurnya kalau ditanya, iya effort dia sangat-sangat luar biasa. Iya. Tapi Kak, kenapa saat itu, posisinya gini, pas waktu kita putus itu aku sempet ragu dalam artian, oke, kalau kita lihat lagi ke belakang, dia emang effortnya banyak banget, keren banget, luar biasa banget. Tapi pas setelah itu kan posisinya kita sebelum lulus, masih kuliah. Nah, aku mulai ngerasa ada kerenggangan yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa dia effort banget sebelumnya, tapi setelah kita lulus kuliah ini, di fase-fase ini aku ngerasa dia jadi kayak kurang effort atau segala macam gitu. Jadi lebih turun gitu loh Kak, dari yang naik banget nih, terus dia turun. Aku makanya sempat mempertanyakan, kok kenapa jadi kurang effort? Terus abis itu kok kenapa apa namanya? Sebenarnya mau gimana sih? Ada aku nggak sih di goals kamu? Gitu. Pasti kerasa kan ya Kak, kita Iya. sebagai cewek dari yang naik banget nih, gitu di atas banget, disayang banget lah ibaratnya, Iya. sampai ada di fase yang kayak kok begini ya Iya. jadinya, kok apa ya, bukan akunya ngerasa nuntut atau nggak bersyukur atau gimana, cuma aku lebih mempertanyakan kenapa. Tapi ternyata pas saat itu aku tanyain itu, dia menjawab dengan kurang puas lah aku Iya. jawabannya gitu. Jadi ya udahlah, kita masing-masing aja. Kayak gitu sih Kak. Kalau Kakak gimana? Pernah nggak tuh? Kalau aku ya, kalau misalnya nih ada 3 cowok depan aku, misalnya nih cowok yang waktu itu aku kurang effortnya, Effort. cowok yang aku kelebihan Kelebihan. effortnya, dan Rangga misalnya gitu ya. Oke. Aku bakal aku omongin nih ke mereka bertiga. Kalau cowok yang aku kurang effortnya, aku bakalan minta maaf sih. Aku bener-bener pengen minta maaf. Mungkin kalau misalnya ada kalimat yang lebih daripada minta maaf, pengen banget aku ucapin buat tuh cowok. Karena aku tuh ngerasa kayaknya gue nih bener-bener udah bukan 5% lagi ngasih effortnya, nggak ngasih effort sama sekali. Sama sekali. Jadi padahal dia effortnya juga gitu, gede juga gitu loh. Dan ya mungkin waktu itu aku masih muda, masih kecil, masih punya banyak ego, masih apa ya, masih belum banyak belajar lah daripada dari hubungan gitu. Jadi bener-bener pengen minta maaf banget. Dan kalau buat cowok yang aku kelebihan effortnya, aku juga pengen minta maaf. Pengen minta maaf karena aku udah ngebiarin dia buat jadi cowok yang ibaratnya kayak gak punya power gitu. Jadi harusnya kan dia tuh ibaratnya lebih bisa punya power ya buat aku gitu. Tapi aku tuh ngerasa di saat itu effort aku tuh sampai jadi bisa ngendaliin dia gitu. Padahal kan harusnya itu nggak boleh kayak gitu ya. Itu udah kayaknya kebolak banget nih hukum alam gitu ya. Harusnya nggak bisa kayak gitu, kecuali kalau emang kita in the right way ini kita ngendaliin dalam mungkin manage diri dia segala macam. Tapi aku ngendaliin hubungan gitu loh. Oh iya. Ngendaliin hubungan tuh jadi kayak itu ini salah nih, porsi kita salah deh di sini gitu. Jadi aku pengen minta maaf tuh ke dua-duanya, aku pengen minta maaf gitu. Even mungkin mereka juga ada salah sama aku, tapi aku juga salah nih bersikap sama mereka gitu. Dan kalau buat Rangga nih, misalnya Rangga ada di depan muka aku ya, aku tuh bukan minta maaf, tapi aku pengen berterima kasih sama Rangga. Karena Rangga itu hadir sebagai cowok yang bisa jadi standar baik buat laki-laki maupun perempuan. Kalau buat perempuan ya, kita akhirnya bisa ngeliat, oh sebenarnya laki-laki tuh harusnya kayak gini loh. Jadi ketika cintanya belum terbalas dia diam, ketika dia cintanya lagi meluap pun dia nggak terlalu yang berisik, dan ketika dia patah hati sekalipun dia juga nggak yang ngumumin ke seluruh dunia, dia tetap stay cool as a man aja gitu loh, sebagai laki-laki. Cuman jual mobil aja, jual motor aja. Jual motor aja gitu. Mungkin tuh jobnya udah bau Andini gitu. Benar-benar. Gitu. Aku tuh kalau merasa kayak Rangga ini adalah laki-laki yang tertenang di dunia gitu loh Kak. Iya, betul. Nggak Karena berisik suka nggak berisik, Iya, nggak berisik. sedih pun juga nggak bilang ke Iya. seluruh dunia gitu. Tenang banget. Tenang banget. Dan itu dibutuhin gak sih Kak? Iya. Buat laki-laki. betul. Itu tadi buat perempuan ya. Kalau buat laki-laki menurut aku itu pelajaran juga sih. Jadi ini laki-laki pun kan laki-laki juga kadang emosinya ya yang kita suka Iya. nggak bisa kontrol nih gitu. Jadi mungkin buat laki-laki tuh pelajarannya adalah nih belajar dari Rangga nih, mau sakit hati, mau patah hati, mau seneng, dia tetap
tetap apa ya, dia tuh benar-benar bisa ngejaga emosi dia banget gitu loh. Jadi itu sih aku pengen berterima kasih banget nih kalau ada Rangga depan aku. Rangga makasih ya udah jadi standar yang baik nih buat perempuan maupun laki-laki. Kalau kamu pengen ngomong apa? Boleh itu ke masa lalu kamu atau ke Rangga juga? Dua-duanya nih. Keduanya. Oke, Rangga dulu aja kali ya, Iya. Kak. Masalah nanti aja. Oke. Rangga. Rangga, aku merasa kamu adalah orang yang paling keren sedunia. Karena aku merasa kayak ibaratnya kamu bisa jadi safe place buat banyak orang. Kamu merupakan tempat tertenang yang pernah aku temuin juga selama aku baca buku itu ya. Iya. Rangga, terima kasih sudah hadir jadi sebuah karakter yang menginspirasi buat banyak orang. Aku berharap sekali kamu bisa bahagia, entah itu dengan orang baru ataupun dengan orang lama. Tapi satu hal yang pasti, jangan lupa untuk bisa menikmati hidup. Rangga, kamu harus sehat selalu ya. Dan terus bisa menginspirasi untuk banyak orang. Dan aku mau kamu selesai apa yang bikin kamu sakit hati itu kamu selesaikan dulu dengan diri kamu sendiri. Aku mau kamu bisa bahagia lagi. Aku mau kamu bisa terus melanjutkan hidup kamu lagi dan menata semua hal yang udah hancur nih, kamu tata lagi pelan-pelan supaya kamu bisa terus menginspirasi bagi banyak orang. Rangga, banyak ya Kak, waduh. Puas-puasin aja. Puas-puasin. Kalau udah move on, jangan lupa kabarin aku ya. Kali aja kamu mau sama aku. Soalnya aku pengen banget punya cowok kayak kamu. Bisa Ada nggak nggak ya? di dunia nyata Rangga kayak gitu? Iya. Bener. Ada nggak sih Kak? Tapi kan Rangga ini kan emang identik banget ya sama kita tuh suka kebawa nih sama Rangga yang kalimat-kalimatnya buat Andini gitu kan, dengan Sangat meromantisasi. iya meromantisasi softnya segala macam. Kamu ada nggak sih quotes yang paling kamu suka nih dari 3726 MDPL atau 0 MDPL yang lagi running out-nya? Oke, kalau dari 3726 MDPL ini aku suka banget yang ini. Yang soal diskusi. Diskusi itu paling menarik bukan tentang topiknya, tapi tentang lawan bicaranya. Karena itu relate banget. Iya sih. Yang kayak Bener sih. Aku pernah ngerasa di posisi itu Kak. iya. Aku diskusi sama, karena kan aku juga punya banyak temen ya. Iya. Aku diskusi sama orang. Ada sometimes suatu waktu aku merasa kayak orang bicaranya, lawan bicara itu kurang tepat. Aku jadi yang kayak ngerasa terpojok Iya. atau gimana, nggak sesuai gitu. Tapi ketika lawan bicara itu tepat, aku ngerasa yang kayak oke, kita bisa diskusi bareng dan itu enak banget sih Kak ngobrolnya. Bahkan hal remeh jadi seru ya kalau Seru misalnya banget, Kak. lawan bicaranya cocok. Betul itu. Terus kalau di no MDPL, aku suka banget quotes yang ini karena ini relate banget sama aku yang lagi fase lupa ingat. No MDPL titip salam, katanya semoga ikhlasnya itu lebih luas daripada lautan. Gitu. Itu setiap kali aku ke pantai, aku selalu keinget quotes Quotes itu, itu. terngiang-ngiang dan apalagi pantai kan kayak nenangin banget ya Kak. Iya. Dengerin ombaknya gitu, pasirnya, dan itu bikin aku yang kayak terus satu banget sih. Iya. Jadi sedih. Kalau dari Kak Dia, apa quotes? Quotes-nya banyak ya. Banyak banget sih. Aku sih selalu yang paling aku suka sih quotes-nya dia tuh yang kita semua orang tuh pasti tahu quotes itu yang itu loh yang bumi luas sekali, tapi untungnya kita ketemu karena itu sebenarnya maknanya tuh Masya Allah banget ya. Iya. Kayak kita tuh bisa ketemu jodoh di mana aja, bisa bahkan bukan jodoh soal percintaan ya, ketemu Iya. teman, Iya. partner kerja, bisa loh kita ketemu dari ujung sana sampai ujung sana, tapi kita dipertemukan karena emang kita tuh dibutuhkan. Betul. Menurut aku kayak bumi luas sekali untungnya kita ketemu tuh secara nggak langsung tuh sama yang kuasa tuh kita dikasih tahu gitu kalau kamu tuh orang yang dibutuhkan loh, orang yang bisa buat bahagia orang yang bisa dibutuhkan buat orang atau apa segala macam. Tapi itu quotes yang paling aku suka banget. Bumi. Kalau 0 MDPL aku belum ini banget sih 0 MDPL ya. Masih terjebak di 3726. Mohon maaf gitu, tapi Kalau aku suka banget ini 3726 itu part dimana si ada quotes-nya tuh gini,
jika diberi baik, jika tidak, Iya, maka betul. akan Itu the menjadi best. baik gitu. Jadi menurut aku itu termasuk ikhlas juga loh. Jadi kayak ya udah kalau misalnya kita dikasih, ya udah kita ikhlas nerima. Kalau nggak dikasih, kita ikhlas buat terima yang lain lagi gitu. Tapi kalau buat malam depan aku udah fix, aku suka banget yang fase lupa ingat itu sih. Menurut aku itu sangat relate. Kalau yang 0 MDPL nih aku dapat suntikan tadi di grup aku ya. Iya. Quotes yang paling aku suka banget tuh yang menyayangi seseorang adalah pekerjaan yang luas dan dalam. Itu bener sih. Betul lagi. Kayak itu tuh guys, kerja di BUMN tuh nggak seberapa dengan punya pekerjaan mencintai seseorang, menyayangi seseorang, karena capek loh. Iya. Menyayangi seseorang tuh, mencintai seseorang, menyayangi seseorang tuh butuh effort banget. Kayak ya elah, bangun pagi ngucapin selamat pagi aja, apa sih ngucapin selamat pagi, tapi kita tetep loh harus ngucapin selamat pagi. Kamu udah nyampe mana, kamu udah makan belum, ngerasa khawatir setiap kali iya, perhatiin. terus kamu hari ini lagi ada masalah apa, sayang jalan yuk. Iya. Terus kita beli baju biar kita tuh setara sama pasangan kita, biar pasangan kita tuh nggak malu ibaratnya buat Iya. kita. Kayak gitu aja tuh, itu sebenarnya effort yang lebih capek pekerjaannya daripada kerja biasa, karena benar-benar dari ujung kepala sampai ujung kaki kita mikirin banget gitu. Dan emang mencintai seseorang itu, apalagi kalau dia kan udah nikah ya. Betul. Jadi ibaratnya punya hubungan tuh gini, pas pacaran aja tuh kita udah harus belajar maafin gitu. Tapi kalau udah nikah tuh ibaratnya udah bukan belajar maafin lagi, tapi kita harus nerima maafnya dia. Maksudnya Belajar memaafkan. belajar memaafkan gitu. Tapi kalau untuk pacaran jangan belajar untuk memaafkan ya guys ya. Kayak cukup gitu. Tapi kalau nikah udah beda fasenya, karena ya kalau udah nerima dia, nikah tuh nikah tuh sama dengan menerima sih menurut aku. Jadi kalau kamu udah mau menikah, ya kamu harus nerima, tapi ya harus sering diskusi sih. Benar, aku suka juga kan quotes yang tadi, diskusi itu siapa orangnya. Jadi harus nikah sama orang yang bisa kamu ajak diskusi apapun, sekecil apapun sih menurut aku. Jadi kok ganteng itu urusan ketiga lah menurut aku ya, ganteng atau pintar dan bisa diajak diskusi. Karena kalau dia pintar, ganteng kayak Raya, tapi dia nggak bisa diajak diskusi, udah nggak bakal hidup kamu nggak bakal bahagia sih. Kita akhirnya nerima argumen dia aja, tapi kita jadi nggak bisa. Nggak enak. Mending dia ngasih argumen ke kita. Kalau kita ngomong dong, dia diem aja, iya aja, iya aja, iya aja. Iya aja. Kita nggak tahu nih, dia sebenarnya nggak suka sama diskusi kita tuh gimana, tuh kita nggak tahu gitu kan. Tadi kamu belum nyampein loh buat masa lalu kamu, apa pesannya? Aduh, diingetin lagi. Jangan-jangan kamu sengaja ya? Sengaja biar kesana dulu kan. Masa lalu. Ya ampun, aku jadi speechless buat masa lalu ya. Aku cuma berharap dia bahagia aja sih, dia menemukan kebahagiaannya dia sendiri. Karena kan kita putus tuh sekitar ya awal tahun, dan sekarang itu ibaratnya udah 3 bulan ya. Aku juga udah mulai terbiasa mulai berkembang lagi, dan aku pengen dia pun juga sama bisa nemuin bahagia lagi. Sebenarnya kalau kita udah putus nih, terus ada fase lupa ingat sampai 2 tahun bahkan 3 tahun, itu menurut aku wajar dan normal. Karena sebelum ada rasa sakit itu pasti kan ada rasa bahagia dulu kan. Gimana dia ngedeketin kamu, bikin kamu happy tiap hari, ngajak jalan, effort. Tahu nggak? Aku suka sedih soalnya karena aku tuh tipe yang gampang banget move on sebenarnya, bukan yang lupa ingat gitu. Cuma karena aku tuh selalu mikirnya gini, iya emang dia nyakitin aku sih, tapi dia tuh dulu bahagiain aku banget. Kayak sakit gimana namanya, nggak harus sama pacar sih sebenarnya, sama teman, sama siapapun tuh kita pernah disakitin gitu kan pasti. Tapi kita kenapa sama teman tuh balik lagi karena banyak kenangan bahagianya kan. Kenapa sama pacar tuh nggak bisa kayak gitu, berarti nggak sih? Oh iya ya, Iya bener juga ya, bener ya. Berarti nggak sih? Serius. Kita sama sahabat, sama teman tuh bisa berantem kayak tahu. Tapi kita bisa balik lagi, kita bisa maafin gua ya, kita bisa nurunin egonya tuh kayak gitu. Tapi kenapa ya kalau untuk pasangan pacar tuh kayaknya kalau kita nurunin ego tuh kayak
Ih, rendahan banget Iya. sih lo kalau nurunin gitu, kenapa ya bisa kayak gitu? Kenapa kita nggak bisa balik temenan lagi? Tapi mungkin karena kita terlalu melibatkan perasaan yang dalam kali ya, dan itu mungkin ada ruang di hati kita yaitu terpisah antara teman sama punya hubungan gitu. Jadi itu sih aku juga menyayangkan sih, kenapa tiap kali putus kan pasti kita ketemu sama orang segala macam itu kita udah temenan dulu, kenalan dulu gitu. Kenapa kita nggak bisa balik lagi nih kayak waktu pas perasaan kita awal gitu? Berarti dia bukan teman diskusi yang baik aja sih kan ya. Kalau misalkan dia nyakitin atau kita yang nyakitin cowok itu, kalau kita ada waktu untuk berdiskusi kayak apa yang salah dari aku, apa yang salah dari kamu, ayo kita perbaiki, itu mungkin bisa balik lagi. berlanjut gitu kan. Nah kan kalau tadi kan Kak Givi sama Safa udah ngasih pesan ya buat Rangga. Aku juga mau ngasih pesan buat Rangga. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya bisa masuk ke beberapa para pembacanya Rangga. Kenapa banyak banget yang suka sama Rangga, banyak banget yang suka sama cerita 372 MDPL, karena mereka tuh merasa didukung, mereka tuh punya cinta yang sama kayak Rangga, mengagumi kayak Rangga bertahun-tahun tapi nggak berani bilang. Terus ada juga yang misalkan udah deket tapi nggak berani confess segala macem, kan si Rangga kan juga deket tapi belum berani confess kan, karena dia ngerasa gue belum sempurna itu buat Andini. Jadi lucu banget sih Andini sama Rangga nih sama-sama ngerasa Rangga sempurna, Andini sempurna, jadinya deketnya tuh lama banget gitu kan. Nah terus pembaca tuh juga ngerasa kayak ada di fasenya Rangga, dia tuh ngerasa punya kesempatan yang sama kayak Rangga gitu loh, bisa dekat atau bisa mempunyai hubungan yang selama ini tuh dia gimana ya kata-katanya, ibaratnya pokoknya situasinya sama Rangga, jadi mereka tuh termotivasi kalau mereka tuh bisa juga dapetin cinta yang sama kayak Rangga. Banyak banget pembaca yang kayak gitu, dan mereka jadi sedih. Kenapa? Karena endingnya ternyata sama aja. Ngerti gak sih? Bener. Endingnya tuh sama aja gitu, tapi sebenarnya Rangga itu ngajarin ke kita semua kayak fase sakit hati itu pasti ada, nggak mungkin ada. Emang kita ngejar tuh bisa aja dapet, ngejar tapi bisa aja jadi nggak dapet. Nah terus fase untuk setelah disakitinnya itu jenjangnya tuh kayak gimana, itu sebenarnya ngajarin para pembaca juga. Jadi kayak ya nggak apa-apa kamu mau effort buat ngejar apa yang kamu suka, nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalkan nanti kamu dapet sakitnya, nggak apa-apa juga gitu, ngerti ya? Jadi kan soalnya ada beberapa juga yang Rangga juga nggak dapet apa yang dia suka, tapi sebenarnya masalahnya bukan di situ. Tapi effort dulu aja, kejar dulu aja cinta kamu, untuk kamu dapet atau enggak, sakit atau enggak, itu bakal jadi akhirnya. Terus yang penting kan kamu udah nyoba kan, soalnya ada tahu nggak, ada kan beberapa di Twitter misalnya di X atau di mana gitu, kayak gue ketemu sama temen SMA gue dulu, gue reunian, terus si cowok tuh ngomong gini, gue dulu suka tau sama lu, padahal gue dulu juga suka. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Sumpah itu banyak banget yang kayak gitu, jadi bener-bener secret admirer banget, bener-bener suka diam-diam. Nah menurut aku Rangga tuh ngajarin gak apa-apa, itu kan perasaan yang kita nggak bisa tolak. Betul, nggak apa-apa, suka aja, kasih perhatian aja, effort aja, terserah dengan gaya kamu yang berisik, yang kayak wah gue liatin nih gue suka, atau kayak Rangga gitu. Jadi itu sih aku kayak makasih banget sih ke Rangga atau ke Kawina ya, karena karakter kamu tuh sangat manusia sih menurut aku. Sangat relate, sangat manusia, sangat kenapa ya? Karena Rangga tuh kayak kesannya deket banget gitu loh sama kita. Karena dia, cara mencintai dia tuh nggak dilebih-lebihkan juga. Kan ada orang yang gue suka sama lo nih gue kasih Alphard. Itu kayak agak kelebihan ya, kelebihan gitu. Cuman kalau kita ya udah kasih effort, dan kita pun ngerasa effort itu pun relate juga sama kita. Tapi aku bakal nangis sih kalau punya cowok kayak Rangga, karena dia tuh bener-bener ngasih sesuatu yang kita butuhin. Kayak misalnya buku catatan kampus aja, itu kan si Andini nyari sampai pusing kelilingnya, terus tiba-tiba dikirimin file,
Gue kalau jadi Andini gue nangis karena si Andini kan ambis banget ya Iya. sama dia juara 2 aja tuh dia ngerasa sedih banget, Iya. ngerasa gagal segala macem. Terus dia dikasih sama apa namanya Rangga dengan catatan itu aja menurut aku tuh udah spesial banget hadiahnya. Kamu pernah nggak dikasih hadiah spesial banget yang sampai kamu tuh nggak lupa gitu? Sespesial itu, kayak aku nggak Kayak- pernah deh kak. Kayak Aku iri banget sama Andini, bener-bener yang kayak oh, jadi dia effort tapi dia nggak kasih. maksudnya Gak apa-apa. effortnya dia ini lebih ke kayak ngasih effort secara Waktu aja ya. waktu, terus abis itu aku kan suka jajan ya material gitu, Hmm. bukan yang kayak yang tadi. Kalau Andini kan ibaratnya lagi pusing banget nih, terus dikasih kan tuh catatan kayak gitu, itu kan kayak benar-benar berharga banget ya. Iya, Apalagi kayak Andini- diperhatiin iya, banget diperhatiin gitu. banget. Andini ambis banget gitu, aku gak pernah sampai yang kayak gitu soalnya juga beda jurusan. Gitu. Makanya pas tadi kakak bilang kayak gitu, aku yang kayak ya ampun Andini, kamu beruntung banget loh. Ya sampai segitunya. Treat Rangga itu relate sama ini nih. Aku pernah ngalamin yang bikin aku tuh jadi apa ya? Kalau ngebaca Rangga gitu ya, cerita Rangga, aku jadi keinget sama masa lalu aku yang terakhir. Jadi itu sama kayak kamu tadi, posisinya kan kamu kalau makan ayam jadi keinget nih gak ada yang Iya. nyediain. Kalau aku tipe pesen makan. Jadi aku bisa tipe pesen makan tuh, aku tuh kalau minum aku tuh bukan pesen orange juice, bukan pesen teh, aku bukan tipikal pesen minuman manis kalau makan siang. Jadi aku tuh pasti makan tuh pasangan air putih, selalu air putih, dan itu biasanya botolnya 2. Jadi karena aku tuh Aus ya. aus gitu, jadi sebelum makan minum 1 botol, Yes. 1 botol lagi buat habis makan. Yes. Nah, dia adalah orang yang paling notice itu. Jadi kalau misalnya aku makan nih, dia ngomong ke pelayan, air botolnya 3 ya, gitu. Terus 3, aduh cuma 2 orang nih kita gitu. Kan kamu minumnya 2. Iya. Pengen pupuk ya. Iya, aku jadi, dan aku kan kadang suka me time. Aku suka me time dan aku suka makan sendiri. Terus aku tiap kali mesen air botol tuh aku flashback gitu loh kayak, lah sekarang gue ini yang ngomong 2 gitu. Bisa dia ngomong kan? Iya, biasa dia yang ngomong gitu. Kalau Kadi ada nggak? Udah lama nih kita nggak pernah gitu-gitu ya. Apa ya? Kalau sekarang kan udah nikah nih aku ya. Aku sih bukan dikasih ya, tapi dipanggil. Sayang, nggak tahu kenapa di tempat umum dimanapun kan biasanya kalau di tempat umum kan cowok jarang mau ya manggil kita tuh sayang, paling ditarik tangannya, kalau enggak Dirangkul. gitu, kalau enggak juga sih, kalau enggak dirangkul, pokoknya manggilnya tuh udah gitu. Tapi kalau suami aku tuh yang aku bikin merinding, maksudnya yang bikin kayak ngerasa disayang walaupun itu cuman hal simple tuh dipanggil sayang di depan umum, kayak misalnya di tempat makan nih. Dia lupa aku mau pesan apa, sayang kamu tadi pesan apa, kayak ngerti gak sih, kayak semua orang tahu kalau gue tuh sayang sama dia. Tapi aku sering nengok tahu, jadi kalau ada orang yang manggil nih, sayang aku jadi nengok. Ngapain? Kayaknya itu efek jomblo ya. Iya, itu efek jomblo, jadi kayak GR banget Kira kayak, tapi kamu ngerti kan orang paham, dipanggil sayang paham. tuh kayak anjir gue sayang lagi nih di depan Iya, umum iya, gitu. iya. Itu sebenarnya hal simple yang bikin aku bisa jadi kayak cinta gitu loh, kayak ngerasa dipupuk tanpa harus dipupuk gitu. Iya, iya. Tadi kan kita udah ngomongin soal si Rangga, Andini, dan masa lalu kita ya. Gitu. Betul. Nah, aku punya ini nih, punya 3 kata buat novel 3726. Kalau aku ya, 3 kata dari aku: tulus, berat, dan cinta. Kalau kamu ada nggak? Kalau aku 3 kata nih. Iya. Boleh jadi satu? Apa harus satu-satu? Satu-satu. Satu-satu ya. Kadang lagi mikir lu nih. Iya, apa ya aku ya? Luar biasa. Gak apa-apa, itu emang Iya, nggak bisa iya. dipisahkan, Iya, nggak bisa bisa. dipisahkan biasa. Bisa, Iya, bisa. betul. Biasa juga nggak bisa. Iya. Luar biasa. Inspiring. Apa sih bahasa Indonesia ya? Sorry nih. Nggak apa-apa. Inspirasi. Iya. And then yang terakhir itu tenang. Tenang. Oke. Giliran kakak. Berat ya ini. Tadi aku udah bilang berat. Pengorbanan, Oke. pengorbanan, kasih sama pengorbanan beda ya. Beda.
sama eh, Nungguin ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. sayang sih, Oh sayang. kasih sayang, pengorbanan. Oke. Tulus, berat, cinta. Inspiring, Luar biasa. luar biasa, Tenang. tenang. Nah, tadi kan kamu sempat bilang inspiring tuh. Mm. Sejujurnya aku pun juga ngerasa ini juga inspiring banget sih buat aku ya. Dan apalagi aku tuh salut banget sama penulisnya juga nih. Kan penulisnya namanya Kawina ya, Nur Winasari. Aku tuh ngelihatnya kok bisa Kak gitu menulis cerita seperti ini gitu kan. Jadi aku pengen nih ke kamu, kan pasti kamu juga udah tahu kan penulisnya. Kira-kira nih kalau misalnya ada penulisnya di depan sini, kamu pengen bilang apa? Oke, buat Kawina ya. Mm-mm. Kebetulan aku sangat-sangat mengidolakan Kawina. Oke. Jadi aku ngerasa yang kayak Kawina karya Kawina ini nih, karya Kawina ini itu benar-benar menginspirasi banget buat aku. Yang kayak jadi tempat pulang. Mm-mm. Makanya aku tadi bilang juga tenang. Iya. Kenapa? Karena Kawina bisa sekali menggambarkan sosok tokoh Ranggaraja ini dengan kayak menginspirasi buat banyak orang, buat aku pun. Bahkan novel ini yang selalu menemani aku di masa-masa life after breakup aku, Kak. Iya. Gitu. Kenapa? Karena ini relate buat semua orang gak sih? Ibaratnya kayak semua orang pasti pernah jatuh cinta, semua orang pasti pernah suka sama orang. Dan Kawina bisa menggambarkan itu di tokoh Ranggaraja dengan yang tadi yang udah kita bahas ya, tidak seberisik itu. Bagaimana cara kita mencintai orang yang tepat dengan cara yang tepat juga. Iya. Dan itu yang membuat aku salut banget sama Kawina. Kawina, terima kasih banyak sudah menciptakan karya yang luar biasa ini. Aku tunggu banget karya-karya selanjutnya sih, Kak. Gitu. Oke. Kalau buat 3726 dan buat 0MDPL nih, pesan kamu nih buat Kawina, tapi buat novel 0MDPL mungkin. Novel 0MDPL. Iya. Kawina kan di 3726 MDPL set ending ya, set ending. Aku harap di 0MDPL bisalah kasih secercah kebahagiaan buat tokoh favorit kita Ranggaraja supaya dia bisa lebih bahagia dan happy ending pastinya ya. Oke. Dan aku pengen nih dari seorang pembaca nih pengen ya, semoga Ranggaraja ini setelah selesai dari masa lalu atau ceritanya di 3726 MDPL ini, di 0MDPL nanti dia bisa selesai dengan masa lalunya, selesai dengan dirinya sendiri, dan bisa bahagia selalu sih, Kak, gitu. Aku pokoknya pengennya happy ending deh, Kak. 0MDPL please banget ya, tapi tergantung Kawina juga sih. Kita doakan amin ya. Amin. Harapan dari pembaca itu, Kak. Harapan dari pembaca. Kalau dari Kak Dia ada gak? Aku juga ya. Yang pasti aku sih pengen Rangganya bisa menjalani hidup sesuai dengan yang Rangga mau. Terus buat Kawina juga kan ya, buat Kawina ya tetap keren banget sih dia nulisnya, quotes-nya. Dikat bagian ini. Iya, maksudnya Kawina tuh terima kasih banget sih tulisannya, sangat indah. Jadi bikin karakternya yang walaupun kayak Andini pun itu tetap istimewa sih menurut aku, karena dia punya versi masing-masing yang sebenarnya bisa jadi pembelajaran juga sih buat cewek-cewek yang pelin-pelan. Cewek-cewek yang bingung antara mirip masa lalu atau masa depan, itu juga bisa jadi pembelajaran. Oh, ada loh yang kalau kamu tuh pelin-pelan ini tuh banyak yang tersakiti gitu, ada orang yang tersakiti, jadi itu bisa ada pesannya. Dan kalau nanti di 0MDPL sih semoga Rangga bisa jalanin hidupnya aja dengan baik dengan siapapun. Soalnya kayak aku udah nggak mikirin deh Rangga sama siapa, karena Rangga dengan sendiri juga dia bahagia sebenarnya. Iya Cuman sih. namanya manusia kan emang berpasang kan. Nah, Betul. jadi ya kalau bisa dia sama Nina atau siapapun nanti ya nggak apa-apa, yang penting Rangganya aja yang bahagia. Maaf ya Rangga, aku fans sejati Rangga. Kak Givi? Kalau aku pesan buat Kawina, aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak sih sebenarnya, karena aku akhirnya bisa melihat POV laki-laki yang tulus dan relate, dan
kayaknya ini sebenarnya bisa dicapai deh di dunia ini. Tinggal kita cari aja, tinggal ikhtiar gitu ya untuk bisa menemukan sosok Rangga gitu. Dan mau bilang makasih juga dari buku 3726, aku tuh secara nggak langsung belajar ikhlas juga sih. Karena kan walaupun yang di sini yang ditolak Rangga, tapi aku sebagai perempuan juga akhirnya bisa belajar, oh harusnya kita tenang aja ya kalau ditolak, atau mungkin kalau dunia nggak berjalan dengan semestinya ya kita mungkin emang harus tenang dan ikhlas aja gitu. Dan kalau buat 0 MDPL, aku suka banget dengan fase lupa ingat itu karena itu relate banget buat aku. Dinikmati itu enak banget sih kalau Iya. selalu pengen Betul, dan aku tuh mikirnya mudah-mudahan di 0 MDPL ini karakternya tuh juga bisa nemenin aku yang lagi ada di fase lupa ingat ini. Menarik sekali. Safa, kamu kan baru putus juga ya. Dari tadi kamu udah ngasih pesan ke masa lalu kamu, ke Kawina, ke Rangga. Kalau ke kamu sendiri, Aduh, pesannya untuk Kak, di aku fase bisa- lupa ingat itu, aku bisa nangis ya nih nggak apa-apa. Nggak Maksudnya, apa-apa. Kita nangis bareng kita kan nanti. selama ini mikirin orang lain terus ya. Terus kalau untuk diri kamu sendiri tuh gimana? Yang masih terjebak di fase lupa ingat. Kak, udah berkaca-kaca. Sini sampai pegang tangan aku. Kak, aku nggak expect kakak bakal bilang buat diri aku sendiri loh. Nggak apa-apa. Karena jujur emang bener selama ini kita kayak selalu mementingkan orang lain ya. Iya. Kadang kita lupa sama diri kita sendiri, bahwa diri kita sendiri itu juga perlu dipeluk, perlu dikasih perhatian, perlu disayang gitu. Gak apa-apa, ayo. Jadi nangis. Aku juga sudah mulai berkaca-kaca. Bener lagi. Hai Safa, aku tahu emang berat banget ya masa lupa ingat ini. Aku tahu betul kenapa alasan kamu mutusin dia, alasan kenapa kamu akhirnya mengakhiri 4 tahun itu sama dia. Tapi kamu gak usah sedih. Kamu harus tahu bahwa itu keputusan yang tepat saat itu juga. Aku mau kamu ke depannya nanti tidak ada penyesalan lagi, bahwa apa yang kamu udah putuskan hari ini, ya udah, emang itu yang terbaik. Jangan ada penyesalan lagi, karena kita nggak tahu apa yang Tuhan siapkan di depan untuk kita. Aku mau kamu menikmati fase lupa ingat ini dengan meromantisasinya. Kayak, oke, nggak apa-apa kamu sedih sekarang, nggak apa-apa kamu merasa terluka, nggak apa-apa kamu merasa dunia kamu hancur, nggak apa-apa kamu merasa kayak sendirian, kesepian. Tapi aku tahu kok Safa, kamu itu orang yang kuat, cewek yang kuat, cewek yang berani ngambil keputusan sebesar itu. Walaupun ibaratnya kayak 4 tahun cukup lama ya kak, gitu. Tapi aku sanggup buat ngambil keputusan menyudahi dengan dia. Kamu pasti bisa ngelewatin semua fase ini dengan baik. Aku percaya di masa depan kamu pasti bakal lebih bahagia lagi, lebih banyak senyum lagi, lebih cantik lagi, ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat, dan takdir yang tepat. Aku mau kamu untuk tetap terus percaya sama diri kamu sendiri. Jangan pernah menyerah, apalagi soal cinta ya. Jangan pernah biarkan trauma itu menutup pintu-pintu hati kamu, yang mana harusnya ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Jangan biarkan trauma itu selamanya menyelimuti kesedihan kamu. Jangan biarkan trauma itu menghancurkan apa yang harusnya jadi kesempatan orang baru untuk masuk. Ayo Safa, kamu harus semangat. Kamu harus rilis semua trauma itu sampai semuanya selesai. Selesain semua masalah sama diri kamu sendiri. Ayo semangat, kita bangun satu persatu yang udah hancur kemarin.
supaya kamu bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Bahagia selalu ya. Peluk sama. Sayang. Itu kan beneran nangis jadinya. Aku paling gak bisa kalau buat diri sendiri, Kak. Iya, karena kan selama ini kita selalu mikirin perasaan orang kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi, dan mungkin dengan adanya perbincangan kita, kamu jadi tahu kalau oh ternyata yang lagi aku butuhin tuh ini, yang aku harapin ini gitu. Selama ini soalnya kita suka nggak inget ya apa yang kita harapin segala macam. Semoga kamu, Rangga, Kawina, semuanya, kita semua yang ada di sini punya kebahagiaan lain ya. Punya takdir yang indah ke depannya. Pasti dari hal yang menyakitkan, pasti Allah atau yang kuasa bisa ngasih yang indah nantinya gitu. Amin. Kak Givi dan Kak Dia juga bahagia selalu. Makasih ya udah mau Makasih ya. ngobrol-ngobrol. Obrolannya seru banget. Makasih juga sudah diundang. Love banget. Love. Pokoknya tungguin nolem DPL ya. Tungguin Semoga nggak ada tangis-tangis lagi. Betul. Betul, itu yang aku harapkan. Thank you. Jangan lupa kita baca AU 0 MDPL, dan 0 MDPL juga bakal terbit tahun ini. Insya Allah ya, doain kita setelah nangis-nangis di 3726, mudah-mudahan kita bakal lebih banyak senyumnya nih di 0 MDPL. Betul. See you di 0 MDPL. See you.